huruf tha. Sudah dilihat masing-masing bukunya? Baik, disimak. Huruf tha, huruf zal dan huruf dha keluar dari ujung lidah, titik, ujung lidah sedikit keluar dan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini gigi seri. Ya, ini gigi seri. Gigi seri atas yang ini yang besar itu, becak kapak itu gigi seri. Coba kita bareng-bareng ikutin ana. Fa fi thubas, fa fi thubas, batha, batha. Sekarang huruf zal sama makhrajnya. Zadhi dhubaz, badza. Terus huruf dha itu sama, cuman dha ini dia bedanya punya sifat, yaitu sifatnya isti'la, tebal. Dha, dha. Jadi nggak ada pengucapan huruf dha itu seperti dha kita selama ini. Dha, dha seperti zai, bukan seperti zai tapi seperti zal. Dia makhrajnya sama dengan zal, tapi dia lebih punya sifat yang tebal. Dha. Kita coba bareng-bareng. Wadhi dhubar, badha. Lagi. Wadhi dhubar, badha. Sadaqallahul azim. Selama ini ana yakin ada yang membaca azim. Itu pasti itu. Ya, jadi dirubah itu. Bukan seperti zai tapi seperti zal. Ujung lidah sama ujung gigi seri. Dia punya sifat dha ini isti'la, tebal. Beda dengan huruf dal dan sa. Kita lanjut ke 10. Nanti kita akan lebih terperinci dalam sifat-sifat huruf. Sa, sin, zai, atau kalau dari kiri ke kanan za, sin, dan sa. Ya. Keluar dari mana tiga huruf ini? Za, sin, dan sa keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Tadi yang atas, sekarang bawah. Rasakan, nanti akan terasa kalau benar pengucapan antum. Kita mulai dari huruf za. Zazi zubaz, bazza. Terasa nggak? Kira-kira? Nah, terasa. Jadi keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu. Ujung lidah kita hampir bertemu dengan ini, gigi seri bagian bawah. Zazi zubaz, bazza. Sekarang huruf sin, S seperti S saja, mudah ini. Sasi subas, bassa. Seperti kita nyebut huruf S, mudah sekali. Kemudian sa, sama sa ini. Nah, ini kebanyakan orang yang salah menyebut huruf sa. Sama, ya. Ketika dia mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, dalam surah Fatihah, itu tidak harus monyong mulutnya ketika menyebutkan huruf sa. Tidak. Siratal, nah, tidak boleh. Biasa saja.
Jadi ini yang dominan, lihat antum lihat situ, keluar dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Ujung lidah. Bas. Basso. Ana ulang lagi. Bas. Basso. Terasa nggak kira-kira di sini? Ya, di gigi seri bagian bawah. Jadi tidak harus antum nanti menyebutkan huruf so begitu. Siraton tidak boleh. Ihdinas siraton tidak boleh. Jadi hanya biasa saja. Ihdinas sirat, yang dominan adalah ini bibir bawah atau gigi seri, ya, yang dominan. Dia keluarnya dari sini, bibir bawah, ngalirnya dari bibir bawah, bukan bibir atas. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan juga ini yang atas keangkat, enggak. Yang atas bibir atas keangkat, enggak juga. Ya. Jadi yang dominan bawah. Ihdinas siratal. Coba 1 2 3 mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Bas. Ya. Tidak harus semuanya bibir atas. Tuh, pengucapan huruf so. Terus kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu D. Ini tadi sudah item yang ke-10. Sekarang D, yaitu asyafatan. Syafatan bentuk musanna, bentuk kalimat dua dari kalimat asyafatun. Syafatan berarti dua bibir. 1, fa, keluar dari bibir bawah bagian dalam yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Nah, ini bagian dalam nih. Bibir bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau begini, fa, salah. Fa, tapi fa. Fa, bagian dalam bibir sini. Ini, ya. Bukan bagian luarnya. Lihat anak. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Baffa. 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 Lagi. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Baffa. Baffa. Terasa ya? Betul. Jadi bibir bagian bawah, yang bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau luar salah. Fa. Nah, salah. Nah, begitu. Ini tengah, ini dalam, ya. Ini luar. Ini bagian bibir bagian luar yang biasa diberi ambang bibir. Kalau betina, kalau lanang pakai ambang bibir, ya, lanang solehah. Baik, kita lanjut 2. Yang kedua yaitu huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Huruf mim dan ba keluar dari dua bibir yang dirapatkan. Ma, ba. Coba, kita coba. Ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, bam. Bam, ma. Bamma. Kenapa harus dengung? Karena mim adalah huruf gundah. Bamma. Bamma. Jadi dua
Dua bibir itu kemudian merapat, saling menekan antara bawah dengan atas. Kemudian huruf ba, babi bu bab, babi bubab, babba. babba, Dua bibir merapat dan saling menekan. Babba, babi bu bab, babi bubab, babba. babba, Ba ini huruf qalqalah, ada mantul di situ ketika dia sukun. Kemudian wawu, sedangkan wawu atau waw kalau kita nyebutnya biasa nyebut waw tidak apa-apa. Kalau wong Jawa biasanya wawu itulah wawu. Sedangkan wawu dengan memonyongkan bibir, wu, ya. Wawi wu bau, wawi bubab, bawa. babba, Hanya ini yang monyong. Ana ulang lagi. Wawi wu bau, wawi bubab, bawa. babba, Yang lain tidak ada monyong, cuman wawu saja. Kemudian yang E yang terakhir dari makharijul huruf yaitu al-khayshum atau rongga hidung. Huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung adalah huruf-huruf gunnah atau dengung. Terdapat pada 7 tempat sebagai berikut. Yang pertama, gunnah pada nun dan mim musyaddadah. Nun dan mim musyaddadah artinya mim dan nun yang bertasydid. Mim bertasydid, nun bertasydid. Inilah yang dinamakan mim dan nun musyaddadah. Ini harus dengung. Kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Contoh, may yaqulu. Ini ada nun mati ketemu iya ada di sini. Kemudian yang ketiga, lafaz idgham ma'ana, idgham mutajanisain. Kemudian yang keempat idgham mislain. Wahum. Kemudian iklab wa ambatsna. Kemudian ikhfa hakiki. Contoh ikhfa hakiki. Wa ma min dabbatin. Ini Pak Hakiki.
dengan ikhfa syafawi. Wahum bi ayatina. Ini contoh-contohnya daripada Hayshum. Hayshum atau rongga hidung. Huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung adalah huruf-huruf gunnah atau dengung. Terdapat pada 7 tempat sebagai berikut. Yang pertama, gunnah pada nun dan mim musyaddadah. Mari bapak-bapak kita baca sama-sama. Ini yang pertama. Dan rasakan nanti ada di rongga hidung nanti suaranya. Amma, inna. Terasa tak di rongga hidung? Hayshum. Ya, ada ya. Anda ulang lagi. Amma, inna. Sekarang ini idgham ya gunnah. Man yaqulu. Nun mati ketemu ya-nya. Idgham bi gunnah. Man yaqulu. Sekarang kan iklab. Nun mati ketemu ba. Nunnya diganti dengan mim. Maka dinamakan iklab. Wa ambatna. Ya, nun mati ketemu ba. Sekarang di kalimat lafaz irkam ma'ana idgham mutajanisin. Ba-nya masuk ke dalam mim. Jadi yang lebih dominan dibaca adalah mimnya. Irkam ma'ana. Nah, ulang lagi. Irkam ma'ana. Sekarang yang keempat, idgham mislain. Wahum min. Mim mati ketemu mim. Inilah yang dinamakan idgham mislain. Mim bersama mim. Mim mati ketemu mim juga. Jeruk makan jeruk. Wahum min. Sekarang yang ke wa ma min dabatin ikhfa hakiki. Sudah, dua mislain sudah. Ikhfa hakiki. Nun mati ketemu dal. Kemarin apa ikhfa hakiki? Kita sudah belajar. Oh, belum masuk ya. Sudah ada sebagian yang belajar, ada sebagian yang belum. Ikhfa hakiki 15 hurufnya. Ini salah satunya yaitu huruf dal. Wa ma min dabbah. Di sini dengung, bapak-bapak ya, nun mati ketemu dal. Wa ma min dabbah. Sekarang ikhfa syafawi. Wahum bi ayatina. Ini ikhfa syafawinya.
Jadi di 7 tempat tersebut haisyum, rongga hidung. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat huruf. Ini agak susah bagi yang tidak cermat, agak susah. Bab 4 silakan dibuka Bapak-bapak. Tak apa-apa, yang penting nanti talaki, ikutin aja talaki. Lama-lama bisa. Tujuan mempelajari sifat-sifat huruf pada bab 4 ini adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran dari alif sampai ya. Huruf yang makhrajnya sudah tepat, ya, makhrajnya kemarin ya, yang barusan kita pelajari, belum tentu benar kecuali jika sudah sesuai dengan sifat aslinya. Huruf-huruf ini punya sifat semuanya, seperti manusia juga punya sifat. Ada yang periang, ada yang ceria, ada yang pendiam, ya, ada yang punya titel MM, ya, mudah marah, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit merajok, ada yang macam itu sifatnya. Huruf juga punya sifat. Ketika seseorang mensukunkan huruf pada suatu lafaz, boleh jadi posisi lidahnya sudah tepat, namun belum benar sehingga ia mengucapkan sesuai dengan sifatnya. Seperti pengucapan kata masjid, saat dibaca waqaf dianggap sesuai dengan sifatnya apabila huruf dal sudah diqalqalahkan. Mau kemana Pak? Mau ke masjid, itu baru benar. Kalau hanya mau kemana Pak? Mau kemana Mang Cik? Mau ke masjid, nah, belum benar itu. Masjid pakai T dia, ya. Yang benar pakai dal, diqalqalahkan. Masjid, nah, baru benar. Sifat-sifat huruf dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sifat yang memiliki lawan kata, dan yang kedua sifat yang tidak memiliki lawan kata. Kita bahas yang pertama dulu pelan-pelan. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata ada 5. Yang pertama al-jahru, lawannya al-hamsu. Kemudian yang kedua asyiddah, buka sampai belakangnya lagi, halaman 32. Asyiddah yang kedua lawannya at-tawassut, lawannya lagi ar-rakhawah. Jadi 3 ini, tiga-tiganya berlawanan. Kemudian yang ketiga al-isti'la, lawannya al-istifal. Tadi saya sempat sebutkan al-isti'la termasuk dha, khussa, dautin, qid, itu huruf-hurufnya. Kha, sad, dad, ghain, kemudian dha, itu huruf-huruf isti'la. Yang ketiga huruf isti'la lawan katanya atau lawan sifatnya yaitu istifal. Kemudian yang keempat al-itbaq, lawannya al-infitah. Yang kelima al-izlaq, lawannya al-ismat. Kita bahas yang pertama. Al-hamsu. Hamas menurut bahasa artinya suara yang samar-samar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan yang disertai keluarnya nafas. Huruf-hurufnya ada 10, yakni tergabung dalam kalimat fahathahu syahsun sakat. Anda ulangi lagi, fahathahu
syakhsun sakat. Ada fa, ada ha, ada tha, ada ha besar, ada shin, ada kha, ada sad, ada sin kecil, ada kaf, ada ta. Ini dulu kita pahami dulu. Jeda dikit ya, supaya agak masuk nih, masuk di memorinya. Anda ulangi lagi. Al-hamsu menurut bahasa artinya suara yang samar. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan yang disertai keluarnya nafas. Ya, lihat sekarang. Fa fi fu baf. Keluar nggak nafasnya? Ya, keluar ya. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Sha shi shu bash. Sha shi shu bash. Kha khi khu bakh. Kha khi khu bakh. Sa si su bas. Sa si su bas. Keluar juga napasnya. Sa si su bas. Sa si su bas. Kaki kubak. Kaki kubak. Ya. Kaf itu juga huruf hamas ketika dia diucapkan. Jadi ada angin yang keluar, nafas yang keluar. Tati tubat. Tati tubat. Batta. Batta. Jadi nafasnya keluar. Batta. Batta. Kalau kita taruh ini telapak tangan di depan mulut, ini akan ada angin yang menerpa, ada nafas yang menerpa. Inilah yang dinamakan al-hamsu. Samar. Sekarang lawannya al-hamsu yaitu al-jahru. Jahr menurut bahasa artinya jelas, jahr jelas. Maka ada yang dinamakan salat jahr, ada salat sir. Salat jahr itu salat yang dibaca jelas bacaannya, Fatihahnya dan surahnya. Di rakaat 1 dan rakaat 2. Salat apa aja? Maghrib, Isya, Subuh. Itu salat jahr. Ada yang sir, salat asar dengan salat zuhur. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya nafas. Huruf-hurufnya ada 18 selain huruf-huruf hamas. Selain huruf-huruf hamas. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, lihat dulu. Ini tadi huruf-huruf hamas, kita tulis dulu. Fahassahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha besar, shin, kha, sad, sin kecil, kaf, ta. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Huruf hijaiyah saya tuliskan a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra,
berkurang nggak? Lam a Alif sama alif. alif. Iya. Sekarang kita hapus mana yang huruf-huruf al-hams tadi. Apa itu? Fa. Ha. Dari atas. Kita hapus huruf sa. Oh, malah itu yang dihapus. Iya, dihapus huruf hijaiyah. Fa. Apa yang dihapus? Fa. Ha. Fa. Ha. Lu. Fa. Kemudian Sa. Sa. yang ini huruf atas. Ha. Ha. Kha. Kemudian Sin. sin. Ini sin besar ini. Aso. Oh, iya sin. Fahassahu syakhsun sakan. Iya, ini semuanya. Semuanya. Sod. Sod juga. Apa lagi? Ta. Kaf. Kaf. Fa. 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 Apa lagi? Ha. 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 Ha besar. Ha Ha. besar. Ha kecil. Ha besar. Ha. Ha besar. Ha besar. Ini kha ini. Kha ya. Kha di ada nggak? Oh iya. Kha dihapus nggak? Ha. Ha. Oh dihapus. Oh, dia Kha dihapus kan? Jan yang tidak. Jim dah ada. Jim. Jim. Ha besar. Ha besar dihapus. Apa lagi? Habis. Habis ya? Ya. Berarti inilah huruf-huruf selain daripada huruf hams. Ini huruf al-jahru. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ini huruf-huruf al-jahru, ini huruf-huruf al-hamsu. Al-jahru tadi apa? Maknanya jelas. A. Jadi tidak ada napas yang keluar. Ba. Coba antum lihat. Antum taruh ini di depan mulut antum. Ini taruh telapak tangan. A I U ba. Ada napas nggak yang menerpa ini? Nggak ada ya? Jelas. Sekarang ba. Babi bu bab. Babi bubab. Kalau masih ada napas yang menerpa berarti salah ba antum. Ya. Babi bu bab. Babi bubab. babba. 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 Tidak ada ya? Sekarang jim. Jim ini tengah lidah. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Kalau ada nafas yang menerpa, jim antum belum benar dah. Benerin lagi jimnya. Karena jim itu diucapkan dia jelas. Karena sifatnya al-jahru. Dan dadi dubad. Jadi dubaj. Dia jelas. Za
tidak ada pantulan di situ, tidak ada angin, tidak ada napas yang keluar. Qatitu bat. Qatitu bat. Sekarang dha. Dhadhidu bat. Qatitu bat. A'i'u ba'. A'i'u ba'. Ba'a. Ba'a. Ghain. Ghaghiru bar. Qaghiru ba'. Barra. 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 Jelas. Qa. Qaqiqu baq. Qaqiqu ba'. Baqqa. Baqqa. Lalilubal. Lalilubal. Balla. Balla. Mamimubam. Mamimubam. Bamma. Bamma. Naninuban. Naninuban. Banna. Banna. Wawiwubau. Wawiwubau. Bawwa. Bawwa. Lalilubal. Lalilubal. Balla. Balla. Hamzah sama dengan alif. A I U ba. Aiuba. Ba a. Ba'a. Ya yi yu bai. Yaiubai. Bayya. Bayya. Inilah bedanya huruf-huruf yang tadi dinamakan huruf al-hamsu dengan huruf-huruf al-jahru. Al-hamsu ada nafas yang keluar, al-jahru dibaca jelas. Jadi antum bisa rasakan sendiri tadi mak mano yang ada nafasnya, mak mano yang tidak ada nafasnya. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak-bapak? Insyaallah ya, mudah-mudahan pahamkan sama Allah. Kemudian yang kedua, asyiddah. Sikok lagi baik. Tidak usah banyak-banyak. Asyiddah menurut bahasa artinya kuat. Syiddah kuat. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dengan suara yang ditekan, karena sangat bergantung kepada makhrajnya, tempat keluarnya. Huruf-hurufnya ada 8, yaitu yang tergabung dalam kalimat ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Suara yang ditekan. Huruf-hurufnya alif, jim, dan To. ta, Ba. ba, kaf, dan ta. Nah, asyiddah, pengucapan huruf dengan suara yang ditekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Jim. Syiddah. Ya, kita mulai. A I U ba. Aiuba. Ba a. Ba'a. Ini bergantung dengan makhrajnya betul-betul. Ya, karena makhrajnya alif di mana tadi? Hamzah. Di mana Hamzah? Di pangkal tenggorokan. Ini pangkal. Ini ujung. Kalau sini ujung. Ini pangkal.
sama dengan H besar. Jim, di mana jim? Di tengah lidah. Ja, sama dengan ya. Jaji jubaj. Jadi jubaj. Baja. Baca. Inilah huruf-huruf ya. Ini qalqalahnya. Qalqalah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini huruf-huruf qalqalah. Syiddah. Dia apa tadi? Syiddah itu Kuat. kuat atau berat ya, kuat. Kaf dan ta. Lawannya apa? Lawannya tawassut. Tawassut menurut bahasa artinya sedang-sedang saja. Tawassut. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan suara yang tidak terlalu ditahan sehingga terdengar agak lemah. Huruf-hurufnya ada 5 yang tergabung dalam kalimat lin umar. Ada lam, ada nun, ada ain, ada mim, ada ra. Tidak ditahan kali ini. Beda dengan yang tadi, ajid kotin bakat tadi. Sedang al-tawassut. Kemudian lawannya lagi, kedua ini dari syiddah dan tawassut tadi, yaitu ar-rakhawah. Menurut bahasa artinya lemah. Rakhawah lemah. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas. Karena tidak terlalu bergantung kepada makhrajnya. Huruf-hurufnya ada 15 selain syiddah dan tawassut. Nanti dicari ya. Jadi nanti huruf ini hurufnya tawassut dengan hurufnya syiddah dijadikan satu. Jadikan satu, kemudian baru cari huruf-hurufnya ar-rakhawah. Nanti ketemu kayak tadi. Maka perlunya antum memfotokopi buku ini supaya lebih paham. Kalau ada bukunya enak kita. Jadi mana yang tidak paham nanti tinggal ditanyakan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Nanti kita bahas lebih terperinci nanti insyaallah minggu depan. Nanti terakhir kita akan membahas mengenai kalau bisa latihan kita nanti ya. Tapi ini sudah ada di sini. Latihan pun sudah ada di sini. Ada tabelnya nih. Biasanya kalau anak pesantren saya tidak tuliskan tabelnya. Saya catatkan saja sifat-sifatnya, kemudian mereka buat tabel sendiri. Hamzah atau alif itu punya sifat ada berapa. Dari catatan yang mereka sudah catat, itu mereka bisa memilah dan memilih mana ini sifat-sifatnya alif, mana sifat-sifatnya ba. Nanti dicatat di sini, diisi di tabel ini nanti. Itu. Kalau dia paham, dia akan benar ngisinya. Kalau tidak paham, nggak benar ngisinya. Itu mudah, identifikasinya mudah untuk sifat-sifat huruf. Jadi dicatat sampai halaman 36. Anak dikte, karena mereka tidak punya buku. Didikte, paham mereka. Alhamdulillah banyak yang paham. Jadi begitu ngisi ini, anak suruh ngisi tabel ini tanpa harus melihat buku, mereka bisa. Kalau sudah bisa kayak gitu, insya Allah paham. Tinggal prakteknya saja. Prakteknya ada di sini nih, tadribat nanti di halaman 41. Nanti kita praktek sama-sama. Halaman 41 itu tadribat fi makharijil huruf wa sifatiha. Latihan-latihan dalam pengucapan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. A, I, U, Ba.
U'an ani'a na minal mu'nima'i an ani'a. Itu cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Dilakukan seperti itu supaya antum lebih mudah. Ada pertanyaan? Karena sudah jam 10 lewat seperempat. Tidak baik kalau malam-malam. Tidak paham juga. Anak paksakan tidak paham. Tambah buyar gitu, tambah ambiar. Iya. Dan tambah nak masuk. Dijejel-jejel kita mana muntah mana kayak gitu. Ya, jadi dikit baik. Yang penting paham. Namanya kita belajar sudah sepuh gitu, sudah senior. Beda dengan anak-anak kalau belajar kan beda. Memorinya sudah banyak terpakai. Ya. Beda. Mereka kan mikirnya cuma belajar. Kalau kita mikirnya nyari nafkah, ya, mikir mana besok, ya makan apa, lauk apa, budak sekolah mana, gitu. Anak paham. Ada pertanyaan? Tak katik? Kalau tak katik kita cukupkan sekian. Yang penting itu tadi kunci daripada sukses tahsin ini, bapak-bapak, cuma dua: mengaktifkan lidah sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Salah-salah mana Ustaz? Tidak apa-apa. Namanya kita latihan mengaktifkan lidah. Kan kita masih belajar juga. Nanti salah bisa dibenerin. Minta simain, salah dibenerin. Kemudian mengaktifkan telinga atau pendengaran untuk sebanyak-banyaknya mendengar murattal yang baik, bacaan Quran yang benar. Bisa dari imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau qari yang lainnya, ya, murattal baik. Jadi insya Allah dengan begitu terbentuk lagi lidah, terbentuk, pendengaran juga terbiasa mendengar itu. Jadi kalau pas di mobil, yang punya mobil setel lah yang namanya murattal, jadi terbiasa. Budak di rumah kalau baca beli ke speaker aktif, jadi yang didengarnya itu Quran setiap hari, setel ke. Jadi jangan ganti-ganti surat tuh sikok dulu. Contoh An-Naba, setiap hari An-Naba cak seminggu baik. Amma yatasaalu, dia sambil main tak apa-apa, setel kan. Misalkan lama-lama ya hafal deh baik, semua kalau tak percaya. Budak itu memorinya masih cepat nangkep, memorinya masih kuat, cepat nangkep. Seminggu baik, kelamaan seminggu tuh sebenarnya. Ya sambil main, sambil lapo, kayak kan. Jangan sambil main TikTok. Ya, main sambil main lapo, gitu kan. Kayak apa ya? Tapi kita masuk ke terus itu. Speaker aktif yang pakai Quran itu. Bacaan Quran, insyaallah. Di mobil kan, setel ke itu. Budak cucung. Kamu lama hafal ya? Terbentuk. Pendengarannya udah terbentuk, tinggal lisannya baik lagi. Diajarkan, kita ajarkan lisan. Lama-lama baik bacaan. Itulah, jadi mengaktifkan lidah sebanyak-banyak membaca, mengaktifkan pendengaran sebanyak-banyak mendengar murattal yang baik. Insyaallah sukses tahsin. Baik Bapak, saudara sekalian, itu saja. Kalau ada pertanyaan, kita tutup sama-sama dengan berdoa. Wahid isnani salasa doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi